Satu persatu para penggawa Garuda telah hadir di Bahrain untuk pertandingan pada 10 Oktober besok. Marten Pas menjadi pemain yang bergabung terakhir melengkapi 27 penggawa timnas Indonesia asuhan Sintayong. Kabar soal Marten Pas sendiri sangat dinantikan oleh para fans Garuda mengingat cedera pergelangan tangan yang dialami sang kiper. Apalagi FC Dallas tidak menurunkannya pada laga terakhir melawan Portland Timbers pada Minggu 6 Oktober kemarin. Menilik hal tersebut, manajer timnas Indonesia Sumarji mengatakan bahwa tiba di Bahrain Pas tidak akan langsung bergabung bersama skuad Garuda. Ya, Marten Pas masih akan diperiksa terlebih dahulu oleh tim dokter, sebab meski sempat dikabarkan membaik, Pas sejatinya masih diragukan untuk langsung tampil bersama timnas Indonesia. Tapi tetap harapannya tembok kokoh pertahanan Garuda ini bisa diturunkan di laga melawan Bahrain nanti. Karena seperti yang kita tahu, dua laga di bulan Oktober ini sangat krusial untuk tim Garuda mencuri poin sebanyak mungkin. Apalagi kalau kita menilik kiprah Marten Pas di dua laga awal, kemampuannya sebagai kiper kelas dunia benar-benar berhasil menunjukkan kelasnya. Gimana enggak, kiper berusia 26 tahun tersebut mampu berulang kali tampil bak dewa penyelamat, serta membuktikan bahwa pemain naturalisasi yang selalu diremehkan jelas mampu mengangkat level permainan timnas Indonesia sendiri. Ya, dari semua nama tentu kita sangat bersyukur punya Marten Pas di bawah Mistar. Apalagi tentu saja misi besar benar-benar tengah diupayakan oleh Indonesia agar perjalanan di round ketiga ke depannya bisa lebih lancar. PSSI nggak cuma berhenti di Misirges dan Eliano Randers saja. Dengan langkah senyap tapi pasti, PSSI terus menggait pemain-pemain top lain untuk menambah kekuatan Garuda. Ya, baru-baru ini pemain Liga Super Denmark Kevin Dijk telah menyampaikan secara terang-terangan kepada media Denmark Bold bahwa dirinya tengah menjalin kontak dengan PSSI. Ia mengaku masih menyimpan mimpi mewakili Belanda, namun juga tidak menutup kemungkinan untuk membela skuad Garuda. Menariknya, kini desas-desus kian berkembang di media sosial melalui unggahan akun seorang ilustrator di Instagram, Zulham Subari, sosok yang kerap menggambar wajah pesepak bola. Dalam unggahan di Instagram story-nya, Zulham yang berniat mengirimkan gambar wajah sang pemain membeberkan percakapannya dengan Kevin Dijk. Dan di situ back FC Copenhagen tersebut mengatakan bahwa dirinya berharap akan segera mendatangi Jakarta dalam waktu dekat. Jawaban Dijk ini lantas membuat netizen heboh. Warganet berharap pemain berdarah Maluku itu bisa segera bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan dinetralisasi. Baik berusia 28 tahun yang kenyang pengalaman sepak bola Eropa ini sebelumnya pernah memperkuat Vitesse, Empoli, Feyenoord hingga Fiorentina, tentunya bakal membuat lini pertahanan timnas Indonesia makin mengerikan. Kehadiran Kevin Dijk juga disinyalir bisa menggantikan posisi Elkan Bagot yang kini telah diabaikan Sintayong. Ya, nama Bagot lagi-lagi tak dipanggil Coach Shin untuk ikut memperkuat timnas Indonesia. Seperti yang kita tahu, hubungan keduanya disinyalir tak harmonis berawal dari Elkan Bagot yang tak memenuhi panggilan STY di laga playoff Olimpiade Paris 2024 lalu antara timnas Indonesia U23 versus Guinea. Bahkan keduanya terpantau sudah saling unfollow di akun Instagramnya masing-masing. Setelah dicampakkan STY, Elkan Bagot pun sempat menderita cedera ketika berlatih bersama Blackpool FC dan harus menepi dari lapangan. Tak tahu bagaimana nasibnya di masa mendatang, yang jelas kini Sintayong tengah fokus untuk menatap laga lanjutan babak ketiga dan masih terus berupaya untuk menambah pemain baru yang tentu akan makin membuat nama Elkan Bagot terlupakan dari skuad timnas Indonesia. Apalagi semakin terancamnya posisi Elkan Bagot juga ditambah dengan kehadiran pemain multiposisi yang tinggal menunggu persetujuan dari Sintayong. Miliano Jonathans, pemain keturunan berdarah Depok, Jawa Barat yang namanya sempat masuk dalam proyeksi timnas Belanda U20 pada 2023 silam, dikabarkan telah menjalin komunikasi dengan tenaga ahli Kemenpora Hamdan Hamedan. Sebelumnya, Miliano Jonathans juga telah mengungkapkan dirinya terbuka membela timnas Indonesia jika memang ada tawaran. Kendati begitu, biasanya pemain yang diproses naturalisasi tentunya harus melalui Sintayong, sebab ia yang menentukan apakah butuh pemain tersebut. Jika Sintayong setuju, maka PSSI pun pasti akan bergerak untuk memproses sang pemain.
Sebagai informasi, pemain berusia 20 tahun ini cukup potensial karena menjadi andalan di Vitesse dengan catatan bermain 9 laga menyumbang 4 gol serta 2 assist. Kelihayannya adalah memainkan peran di dua posisi, pandai mencari ruang kosong dengan mobilitasnya yang tinggi, hingga akurasi umpan yang kerap mampu membongkar pertahanan lawan tentu akan sangat berguna untuk menambah kedalaman skuad Garuda. Tak hanya itu, skill olah bola yang dimiliki Milano Jonathan juga kerap membuat para pemain lawan kerap terkecoh. Ia juga memiliki catatan rasio gol yang terbilang tinggi. Tercatat, Jonathan mampu melesatkan 10 gol dan juga 2 assist dari 55 pertandingan sejak 2019 lalu. Saat membela Vitesse Arnhem U21, Milano Jonathan juga lesatkan 5 gol dan 1 assist dari 25 pertandingan. Catatan itu menjadi rapor terbaiknya sejauh ini. Dan di musim ini pun namanya bahkan bertengger kokoh di puncak pencetak gol terbanyak Vitesse, mengalahkan gelandang Irakli Yogyan yang baru mencetak 2 gol di semua ajang Buat de Vitesse. Torehan gol Milano Jonathan ini seakan jadi sinyal bagi sang pemain agar bisa dilirik timnas Indonesia. Meski sejauh ini belum ada tanda-tanda PSSI bakal menggunakan jasanya, namun juga melihat track record penampilan di Liga Belanda musim ini, pelatih Sintayong mungkin bisa memberikan kesempatan untuk Milano Jonathan berseragam merah putih.